Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian udah klik video ini. Dan di video kali ini aku bakal sharing sedikit tentang Islam budaya Jawa. Sebenarnya ada 3 kata yang menjadi kontroversi antara Islam, budaya, dan Jawa itu sendiri. Islam dan budaya adalah 2 entitas yang berbeda, di mana kajian Islam itu terbagi lagi menjadi 2. Pertama, Islam normatif. Apa sih Islam normatif? Islam yang kaku, Islam yang tidak akomodatif, Islam yang melulu soal tekstualitas. Lalu yang kedua, Islam historis. Islam yang akomodatif, Islam yang menampung kebudayaan yang sudah ada dan melekat di dalam masyarakat. Islam yang lebih kontekstual, bagaimana teks agama diadaptasi untuk kebutuhan lokal, asal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam yang sudah baku, maka itu bisa diterima, sehingga muncullah kebudayaan Islam. Saya jadi ingat Gus Dur mengatakan atau mengistilahkan hal tersebut menjadi pribumisasi Islam. Kebudayaan Jawa yang bercorak Islam pertama kali Wali Songo, karena Wali Songo adalah pendakwah Islam pertama di Jawa. Berbicara tentang kebudayaan Jawa, sebenarnya semua wali ini berperan penting dalam berdirinya kebudayaan Jawa. Tapi jika kita meninjau Jawa yang tenanan, ada satu wali yang menjadi tonggak berdirinya kebudayaan Islam di Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan melalui jalur peperangan, tetapi melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan juga tasawuf. Mengapa demikian? Karena Islam adalah agama yang penuh dengan cinta, yang bisa dimaksudkan kepada kebaikan, cinta sesama, dan bukan agama yang penuh dengan kekerasan. Wilayah dakwah itu mempunyai muatan lokal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Misalnya, masyarakat Jawa itu terbiasa sekali menziarahi kubur orang tuanya atau saudaranya yang sudah meninggal. Nah, itu bisa dilestarikan dengan menyelaraskannya dengan ajaran Islam. Jadi mustahil gitu ya memisahkan sesuatu yang sudah ada gitu ya, sudah melekat di dalam masyarakat, kemudian dipisahkan. Islam memandang budaya dari 3 sudut pandang. Pertama, bisa menerima langsung kebudayaan jika memang di dalam Islam itu tidak dijelaskan secara eksplisit soal itu. Itu bisa diterima langsung. Misalnya, mas kawin. Nah, mas kawin ini kalau di kebudayaan orang Aceh atau orang Madura, oke kita ambil contoh orang Aceh. Nah, di Aceh itu mas kawin itu tidak boleh kurang 50 sampai 100 gram emas. Nah, itu Islam bisa aja menerima karena memang di dalam Islam tidak dijelaskan secara mendalam soal itu. Nah, ini bentuk kelenturan Islam itu sendiri yang bisa ditempatkan dimanapun tanpa mengubah esensi agama Islam. Kemudian kedua, ada kebudayaan yang memang harus dirubah atau direkonstruksi. Nah, Islam datang untuk merekonstruksi kebudayaan tersebut agar menjadi lebih baik tanpa mengubah esensinya. Misalnya, sedekah bumi. Sedekah bumi itu sedekah-sedekah yang ditaruh di bawah pohon-pohon besar, atau dialirin di sungai, atau ditaruh di atas sumur. Nah, ini bisa direkonstruksi menjadi dikumpulkan sedekahnya, kemudian dibagikan di masyarakat. Lalu yang terakhir, ada kebudayaan-kebudayaan yang memang harus ditolak. Contohnya, ngabel, karena memang Islam tidak mengajarkan. Nah, jadi di sini Islam punya filter di mana ada kebudayaan yang memang bisa diterima langsung, ada kebudayaan yang harus dirubah atau direkonstruksi, dan ada kebudayaan yang harus benar-benar ditolak. Nah, yang udah diterima langsung ini, Islam tidak boleh lagi mencampuri karena memang itu sudah menjadi sesuatu yang melekat di dalam masyarakat. Ada pepatah menarik dari seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur. Begini katanya, Islam datang ke Indonesia bukan untuk merubah budaya leluhur kita, di mana aku menjadi ana, kamu menjadi anti, dan sedulur menjadi ahli. Kita serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.